Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 45 Kelompok 3 akan menyampaikan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Berikut ulasan selengkapnya. Satu tujuan negara Republik Indonesia yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam dunia pendidikan, ASN Guru memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Maka dari itu, kami, ASN Guru dari kelompok 3 Angkatan 45 Pelatihan Dasar CPNS Kemendagri Regional Yogyakarta berkomitmen untuk 1. Mendidik. Kami akan mengajak dan memotivasi peserta didik kami untuk senantiasa berperilaku positif, menekankan pada pembiasaan dan keteladanan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian, seperti mencontohkan sikap tanggung jawab, mandiri, jujur, dan lain sebagainya. Kedua, mengajar. Mengajar merupakan kegiatan membantu dan memudahkan peserta didik dalam proses belajar untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Peran guru dalam hal ini dapat dengan meningkatkan kemampuan digital untuk menunjang pembuatan media pembelajaran yang menarik dan memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dalam menunjang penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Membimbing. Guru memberikan bimbingan kepada siswa agar siswa dapat menemukan berbagai potensi yang ada dalam dirinya sebagai bekal untuk masa depan mereka, sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang ideal sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. 4. Mengarahkan. Seorang guru memberikan pembenaran apabila peserta didik melakukan kesalahan pada tugas yang diberikan. 5. Melatih. Guru bisa memberikan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dan bakat peserta didik berupa karya tangan dan seni rupa. 6. Menilai. Mengukur sejauh mana kompetensi peserta didik setelah proses pembelajaran. Penilaian ini terdiri dari 3, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam melaksanakan penilaian, guru terlebih dahulu menyusun alat ukur, kemudian melaksanakan penilaian dan melakukan analisis hasil penilaian. Penilaian pada masa yang akan datang dapat mengembangkan aplikasi untuk pelaksanaan penilaian. Jadi, pada masa yang akan datang, penilaian akan berbasis pada teknologi. Itu mengevaluasi. Apa itu mengevaluasi? Mengevaluasi yaitu mendapatkan informasi atau data untuk mengukur taraf kemampuan peserta didik atau perkembangan peserta didik. Nah, apabila evaluasi itu positif, kita harus memberikan penguatan kepada peserta didik untuk meneruskan apa yang dicapainya. Apabila evaluasi itu kurang baik atau negatif, kita harus memberikan motivasi atau arahan yang benar supaya hasil evaluasi selanjutnya akan lebih baik. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan bagi setiap orang agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia yang lebih produktif secara sosial maupun secara ekonomi. Dokter merupakan sumber daya pembangunan kesehatan. Dokter mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan sarana kesehatan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 139 tahun 2003, dokter mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan sarana kesehatan. Berdasarkan kedudukannya, dokter memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandiriannya di bidang kesehatan masyarakat. Upaya tersebut meliputi upaya pelayanan kesehatan, yaitu penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, serta pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, juga pendidikan dan pengabdian masyarakat,
pengembangan profesi dokter dan penunjang tugas dokter lainnya. Tugas dokter sebagai ASN apabila kita lihat pada Permenkes nomor 73 tahun 2013, yaitu dokter memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pelayanan dan juga akuntabel pada saat memberikan pelayanan medis rawat jalan, memberikan pelayanan medis rawat inap, dan memberikan pelayanan kegawat daruratan. Selain itu juga, dokter melakukan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu seperti pada bagian gizi dan pada bagian kesehatan ibu dan anak. Apabila kita melihat dari peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN, disebutkan bahwa kebijakan RPJMN tahun 2020 sampai 2024 adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, yaitu dengan cara melakukan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan juga dengan memanfaatkan teknologi yang didukung dengan inovasi. Saya sebagai ASN analis pembangunan di wilayah Kapanewon memiliki fungsi untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan yang terjadi di wilayah Kapanewon. Adapun tupoksi analis pembangunan antara lain menyiapkan pengkoordinasian perkumpulan petani pemakai air, kelompok tani dan kelompok desa wisata. Kemudian menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat di lingkup perekonomian pembangunan. Kemudian menyiapkan dan menyusun bahan gelar potensi UMKM, serta menyusun bahan pembinaan dan evaluasi UMKM dan kelompok ekonomi produktif. Dalam menjalankan tupoksi, analis pembangunan harus berorientasi pada pelayanan prima, sehingga dapat memuaskan masyarakat secara luas. Selain itu juga dituntut untuk adaptif dalam setiap kondisi, sekaligus kompeten dan kolaboratif dalam memetakan permasalahan yang relevan dengan kondisi nyata.